berkolaborasi dengan Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri kian mesra setelah 2 kali bertemu. Keduanya sebelumnya sudah bertemu di Tengku Umar pada 7 April lalu dan yang terbaru pada 2 Juni saat peringatan Hari Lahir Pancasila. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak menyelimuti Gedung Pancasila Jakarta jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Dalam momen tersebut, nampak Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang ditemani sejumlah tokoh penting negara. Pertemuan Prabowo, Gibran, dan Megawati menuai respon positif yang menandakan suasana politik menjadi cair dan sejuk. Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk saling bertukar pikiran antara Prabowo dengan Megawati yang merupakan sosok senior yang pernah menjabat menjadi kepala negara. Iya kan kemarin itu adalah hari peringatan Hari Lahir Pancasila kan? Iya. Nah sehingga acara yang kemarin diselenggarakan oleh BPIP itu karena memang ada kepresnya untuk dirayakan bersama, sehingga Presiden dengan senang hati ikut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan demikian. Kan kalau lihat di situ ada Presiden, ada Bu Mega, ada Wakil Presiden, kan adem suasananya, kan? Ya suasana yang bagus menurut saya. Ya saya rasa belum ada pembicaraan apa-apa dan lagi ya saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan Hari Lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi gitu ya. Antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya. Meskipun orang mengatakan ya itu pertemuan fisik ya apapun lah, mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja itu baik buat negara. Mas Gibran juga berkesempatan untuk bisa belajar bagaimana bersikap dengan Ibu Mega yang lebih senior. Mungkin Bu Mega juga punya kesempatan untuk menasihati Mas Gibran. Meskipun untuk tahap kemarin barangkali belum. Tetapi orang kalau makin sering ketemu rasanya makin akrab. Mudah-mudahan sering ketemu. Kalau saya harapannya begitu. Malah bagus sekali seandainya ada reuni sambil makan nasi goreng buatannya Bu Mega, Pak Prabowo ketemu Bu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, sangat baik. Hubungan intens yang terjadi antara Prabowo Megawati kian harmonis. Kala Prabowo mengutus sejumlah orang terdekatnya untuk bertemu di kediaman pribadi Megawati di Tengku Umar, Jakarta, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan hangat tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram milik Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Adapun dalam unggahan terlihat Dasko bersama Prasetyo Hadi duduk bersama Megawati serta dengan beberapa elit PDI Perjuangan, salah satunya Puan Maharani. Saat dikonfirmasi, Dasko mengaku banyak mendapatkan petunjuk dan wejangan dari Megawati mengenai nilai-nilai Pancasila. Ia juga menyebut membawakan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ditanya perihal isi pesan tersebut, dirinya enggan untuk mengungkapkannya. Pasalnya, pesan dari Presiden Prabowo bersifat rahasia. Ya, kami kebetulan dengan Mensesnek itu bersilaturahmi kepada Presiden kelima Republik Indonesia, dan dalam silaturahmi itu kami juga banyak mendapatkan petunjuk, petua dan wejangan dari Ibu Megawati, dan juga ada beberapa pesan yang tentunya akan disampaikan kepada Pak Prabowo demikian. Ya masih kembali ke nilai-nilai Hari Lahir Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945, kira-kira itu yang dibicarakan.
Saya rasa itu kan pertanyaan yang selalu disampaikan ketika kami bersilaturahmi dengan teman-teman dari PDI ataupun sebaliknya, bahwa kami perlu sampaikan bahwa dalam silaturahmi itu belum ada pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut dan kami tidak bahas pembahasan soal itu. Demikian. Iya, ya kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan sudah disampaikan. Dan kami juga membawa pesanan balik dari Ibu Mega ke Pak Prabowo, demikian. Pesan itu nggak boleh disampaikan dong di sini. Di tengah kabar merapatnya PDI Perjuangan kepada pemerintahan Prabowo Gibran mencuat isu kocok ulang Kabinet Merah Putih. Membantah hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kabinetnya masih bekerja dengan sangat baik. Dirinya menampik kabar reshuffle menteri kabinet yang beredar di publik. Para menteri diyakini sudah bekerja tulus untuk negara dan tidak ada kepentingan kelompok maupun partai. Ya, enggak. Ada potensi nggak, Pak? Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi. Dalam arti, saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja. Bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Pemirsa, hubungan antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri kian intens setelah 2 kali bertemu. Keduanya sebelumnya sudah bertemu di Tengku Umar pada 7 April lalu dan yang terbaru pada 2 Juni saat peringatan Hari Lahir Pancasila. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga sebelumnya sudah menemui Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Momen pertemuan itu juga diabadikan dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Dasko. Dimintai konfirmasi soal pertemuan itu, Dasko mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Prabowo untuk menyampaikan pesan konfidensial yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Pertemuan tersebut menimbulkan beragam spekulasi. Sejumlah pihak juga menilai hal itu sebagai upaya Prabowo untuk merangkul semua kekuatan politik di tengah adanya isu kocok ulang Kabinet Merah Putih. Masih menjadi sebuah isu juga dalam negeri, usai tatap muka pada hari lahir Pancasila lalu, Prabowo dan Megawati dikabarkan akan bertemu kembali. Pertemuan Megawati dan Prabowo memang identik dengan nasi goreng. Beberapa kali juga Megawati juga sempat menyinggung bahwa Ketum Gerindra itu suka dengan nasi goreng buatannya. Lantas, kapan politik nasi goreng jilid 2 akan terjadi? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam. Bagaimana kabar, Bang?
Alhamdulillah kabar baik dan alhamdulillah bugar juga Mas Andi. Alhamdulillah. Bang Ab, ini suasana semua lagi membaik, suasana politik juga tengah membaik walaupun memang ada isu-isu yang miring seperti itu. Tapi yang kita syukuri adalah saat ini pertemuan atau kedua unsur kekuatan dalam Indonesia, ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, ini kian intens Bang Ab. Kalau melihat suasana yang semakin intens ini Bang Ab, melihat sejarah panjang kedua tokoh ini, kalau Bang Ab sendiri melihatnya bagaimana Bang? Baik Mas Andi, melihat keakraban antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang sudah tercermin setidaknya dari tiga momentum. Nomor satu ketika Lebaran, waktu itu Pak Prabowo langsung sowan ke Tungku Umar bertatap muka dengan Bu Megawati. Kemudian nomor dua kemarin ketika perayaan Hari Kelahiran Pancasila 2 Juni. Dan momentum yang saat ini kemudian kembali memantik ini untuk menjadi diskusi publik dan diskursus dengan berbagai macam analisis adalah hadirnya utusan Pak Prabowo Subianto diwakili oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad sebagai sosok yang dipandang memiliki kedekatan cukup lekat dengan Pak Prabowo bersama dengan Mensesnek Mas Prastyo Hadi hadir langsung ke kediaman Bu Megawati. Nah, beredar foto yang sudah diunggah oleh baik itu Bang Dasko dan juga Mas Pras. Suasana sangat cair, suasananya sangat hangat. Kemudian foto yang tampak juga agak cukup unik karena Bu Mega cukup sumringah saya lihat dalam foto yang diedarkan itu. Baik Bu Mega, Mbak Puan, kemudian Bang Dasko itu memperlihatkan wajah-wajah yang sumringah gitu. Ya mungkin ini adalah salah satu tanda-tanda baik terkait konsolidasi elit yang dilakukan, yang kemudian mudah-mudahan ini akan segera membuat kekuatan-kekuatan politik yang ada saat ini bisa segera dijadikan emulsi politik oleh Pak Prabowo, yang itu memang menjadi cita-cita utama dan dambaan serius Pak Prabowo dalam konteks pengelolaan negara saat ini, Mas Andi. Bang Ab tadi mencermati soal pertemuan yang dilakukan oleh utusan dari Prabowo Subianto, yakni ada Mensesnek di sana, Prastyo Hadi, kemudian ada Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dan yang menarik adalah pesan dari Bu Mega, jaga Pak Prabowo. Ini sebenarnya memaknai pesan dari Bu Mega ini Bang Ab. Kalau Bang Ab sendiri, ini maksudnya apa gitu? Apakah karena ada segelintir pihak di sekeliling Presiden Prabowo Subianto yang tercium oleh Bu Megawati Soekarno Putri ini tidak baik berada di sekeliling presiden atau seperti apa Bang? Iya Mas Andi, pesan Bu Mega agar Pak Prabowo menjaga baik-baik kesehatannya itu bisa dimaknai secara literal bahwa Pak Prabowo harus sehat karena Bu Mega kerap kali juga mengirimkan minyak urut, mengirimkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan Pak Prabowo. Ini di satu sisi bisa kita maknai secara literal bahwa memang ini adalah bentuk perhatian dari Bu Mega terkait kesehatan fisik Pak Prabowo. Namun kalau kita urai secara lebih jauh dan kita bisa lebarkan pemaknaannya bahwa jaga kesehatan ini mungkin bisa kita arahkan bahwa konstelasi politik yang ada ke depan sepertinya agak cukup dinamis. Kenapa Mas Andi? Akrabnya Pak Prabowo dengan Bu Megawati Soekarno Putri yang relasi ini terlihat 2-3 bulan terakhir sebetulnya tidak bisa kita pisahkan penuh dengan relasi presiden yang lainnya yaitu Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi Pak Prabowo berrelasi dengan Bu Mega ini juga punya irisan yang cukup kuat dengan relasi dengan Joko Widodo. Karena saya melihat ketiga tokoh ini dalam relasi antar yang dilakukan itu tidak biasa-biasa saja Mas Andi ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bu Mega itu kalau saya lihat punya keunikan khusus dalam konteks hubungan di antara ketiganya. Dari mana saya mengatakan unik? Karena ketiganya ini pernah menjadi musuh politik dalam tanda kutip, bertentangan dalam politik tanda kutip, pun kemudian pernah menjadi mitra strategis.
Kita tahu ya relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega misalnya. Tahun 2009 itu beliau berdua bergandengan tangan untuk mencoba melayari layar politik maju Pilpres dan Wakil Presiden. Waktu itu Pak Prabowo menjadi wakilnya Bu Mega. Kemudian dalam perjalanannya Pak Prabowo dan Bu Mega akhirnya pernah juga untuk menjadi lawan politik ketika memutuskan Pak Jokowi mencalonkan diri, Bu Mega berada di belakang Pak Jokowi. Relasinya kemudian sempat menjadi lawan politik yang cukup sengit dalam konteks hubungan keduanya. Nah, di sektor yang lain, kemudian dalam perjalanannya, hubungan ini kemudian membaik kembali gitu. Dengan indikator dalam 2-3 bulan terakhir terjadi komunikasi intens antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang kita tahu bagaimana karakter Bu Mega tanpa ada pembicaraan di belakang layar terlebih dahulu agak cukup sulit kemudian memberikan simbol kemesraan di depan publik. Pak Bu Mega adalah sosok yang sebetulnya cukup punya karakter untuk menyimpan erat-erat pintunya ketika situasi di belakang layar belum selesai. Itu dalam konteks Pak Prabowo dengan Bu Mega. Kita lihat sekarang Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih unik lagi nih. Pak Jokowi ini sejak 2005 PDIP, meskipun waktu itu Bu Mega belum bersentuhan secara langsung, namun sudah menjadi kader PDIP untuk maju wali kota Solo. 2 periode. Periode kedua tidak selesai. Dan ketika mencoba peruntungan untuk berkontestasi di Jakarta, dua sosok presiden yang Bu Mega dan Pak Prabowo itu menjadi pemangku dan penggendong utama Pak Jokowi ketika maju Pilgub DKI begitu. Nah, di DKI itu kemudian Pak Jokowi tidak tuntas dan ketika Pak Jokowi maju Pilpres, disinilah kemudian 2 kali Prabowo Subianto dan Jokowi harus berhadap-hadapan menjadi rival dalam kontestasi. Nah, dalam kontestasi ini kita tahu dampaknya polarisasi yang terjadi di masyarakat terbelah tajam, bahkan banyak persahabatan yang runtuh, perceraian di mana-mana, dan banyak WA-WA grup yang bubar itu. Karena kuatnya polarisasi pertentangan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo ketika Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Akan tetapi, relasi antara Prabowo dan Jokowi ketika usai Pilpres 2019 akhirnya kemudian mendayung pemerintahan secara bersama-sama tuh. Pak Prabowo berkenan untuk diminta bantuan menjadi Menteri Pertahanan. Nah, pada saat ini relasi ketiganya Pak Jokowi, Bu Mega, dan juga Pak Prabowo sangat harmonis. Itu mungkin sekitar terjadi 3 sampai 3,5 tahun sampai 4 tahun di pemerintahan kedua Pak Jokowi 2019 sampai 2024. Nah, dinamikanya kembali terjadi ketika akhir-akhir ujung pemerintahan Pak Jokowi begitu. Di mana ternyata Pak Jokowi mulai menegaskan diri untuk membentuk poros orbit baru yang lepas dari PDIP. Dan ini membuat PDIP cukup gerah, bahkan menyematkan predikat pengkhianat terhadap Pak Jokowi begitu. Nah, melihat relasi yang seperti ini memang agak cukup unik dan saat ini relasi ketiganya jika di 2014, 2019 poros orbitnya itu adalah Pak Jokowi, di belakangnya ada Bu Mega karena Pak Jokowi disebut sebagai petugas partai, akan tetapi setelah 2024 ini Pak Mas Andi, porosnya bergeser sedikit tuh. Saat ini poros utamanya adalah Prabowo Subianto. Pak Prabowo saat ini di tengah relasi ini sudah menjadi poros, saya lihat dalam 6-7 bulan pemerintahnya ini, di mana Bu Mega dan Pak Jokowi sekarang mencoba untuk mengorbit di sekeliling Prabowo Subianto. Nah, saya melihat karena unik dan kekhasan dari Prabowo Subianto, apa yang bisa kita baca, Prabowo ternyata bisa menjadi equilibrium baru dalam orbit relasi ketiganya, di mana Prabowo sebagai poros,
Kemudian yang mengorbit di sekeliling Prabowo saat ini adalah Megawati Soekarno Putri, kemudian Joko Widodo, dan dalam orbit yang agak relatif jauh Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saya lihat langkah Prabowo Subianto dalam menyusun orbit baru ini cukup elegan yang biasa saya konsepsikan dengan metode emulgator, di mana Prabowo Subianto cukup ciamik dalam memainkan bagaimana posisi tidak berpikiran biner, akan tetapi berpikiran spektrum begitu, di mana Prabowo Subianto mencoba untuk terus merangkul kekuatan-kekuatan politik ini menjadi emulsi politik dalam konteks agar pembangunan dan program Prabowo Subianto di awal-awal pemerintahan ini berjalan cukup lancar. Dan itu ternyata saya lihat dalam 7 bulan, hampir 8 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini cukup mulus, dan Prabowo cukup ciamik dalam memainkan peran bagaimana menjadi emulgator sebagai jembatan untuk menjadi orbit baru dari Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak SBY. Baik Bang Ab, tadi kalau Bang Ab jelaskan artinya Presiden Prabowo Subianto menjadi emulgator yang sangat baik. Nah kalau melihat relasi Presiden Prabowo Subianto dengan 3 presiden sebelumnya, ini ada Pak Jokowi, kemudian Bu Megawati dan juga Pak SBY, ini kan melihatnya ketiga tokoh tersebut mempunyai dinamika tersendiri ya antar hubungannya seperti itu Bang Ab. Kalau yang kita ketahui adalah Bu Mega dengan Pak SBY, yang kita ketahui ini pernah menjadi menterinya Bu Mega, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi juga pernah ada dinamika politik yang terjadi antara PDIP dengan Pak Jokowi seperti itu. Nah, bagaimana melihatnya Bang Ab, kan ke depan ketika menggambarkan kalau ada sebuah acara, apakah pertemuan keempat presiden ini bisa terjadi Bang Ab? Apakah kemungkinan ini bisa terjadi dan kira-kira apa saja faktor-faktornya yang membuat itu bisa terjadi? Karena relasi khususnya Pak Jokowi dengan Bu Mega ya Bang Ab. Kalau kita melihat kan udah berhasil Pak Prabowo menemukan antara Bu Mega dengan Mas Gibran seperti itu. Nah kira-kira bisa gak mempertemukan keempat tokoh ini secara bersamaan gitu Bang Ab? Menjawab pertanyaan Mas Andi, kita harus coba untuk mendeteksi bagaimana praktik politik elit-elit kita dalam mengarungi konstelasi kekuasaan. Kalau kita lihat secara historis ya, eh, politik Indonesia itu bisa dibilang dengan simplifikasi atau pandangan sederhana sebagai langkah yang terus diambil oleh elit-elitnya itu adalah politik sintesis, Mas Andi. Apa itu politik sintesis? Kerap kali elit kita dalam pertengkaran yang cukup hebat akan selalu memilih rute tengah dalam konteks mengambil keputusan-keputusan strategis dalam konstelasi politik yang ada. Apa itu jalan tengahnya? Kalau kita lihat Pancasila misalnya ya, bagaimana kekuatan politik yang pada saat itu cukup ingin diwadahi menjadi ideologi negara, akhirnya kemudian jalan tengah diambil, politik sintesis diambil, apa Pancasila. Dalam otonomi daerah sama. Satu sisi ingin betul bahwa kita harus menjadi negara federal, tapi juga terus mempertahankan negara kesatuan. Politik yang kemudian diambil oleh elit kita apa? Politik sintesis apa itu? Otonomi khusus. Jadi kemudian hubungan sipil militer, di mana kita berharap demokrasi mensyaratkan militer itu betul-betul untuk profesional dan hanya tinggal di barak sebagai alat pertahanan. Akan tetapi dalam prakteknya sipil dan militer, beberapa pos-pos untuk militer masih dikasih ruang. Bahkan di awal-awal reformasi, militer masih diberikan kursi di parlemen. Akhirnya apa? Jalan tengah hubungan sipil militer. Dan dalam praktek yang paling mutakhir, Mas Andi, politik sintesis ini kerap kali dilakukan oleh elit-elit kita dalam relasi antar satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Kita ambil contoh misalnya Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, kemudian Pak SBY. Apakah ini suatu saat akan sangat mungkin dipertemukan? Saya meyakini sangat mungkin. Kemarin-kemarin ketika Bu Mega sudah begitu marah dengan Pak Jokowi, seolah-olah pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu
itu agak cukup sulit terjadi. Kenapa? Karena isu matahari kembar, Pak Prabowo masih berada di kooptasi oleh Pak Jokowi. Kemudian relasi baik antara Prabowo dan Jokowi ini akan betul-betul membuat gerak PDIP, dan itu kemudian akan menutup pintu bagi Pak Prabowo untuk bisa berkomunikasi panjang dengan Bu Mega. Akan tetapi ternyata hari ini dalam 3 bulan terakhir itu terjadi. Ini membuktikan bahwa politik kita sangat cair. Kalau dalam versi theoretical Barat itu disebut pragmatis gitu. Tapi kalau saya melihat secara pribadi, ini adalah gaya politik jalan tengah, gaya politik jalan ketiga, atau gaya politik sintesis yang kerap kali diambil oleh elit-elit kita ketika konflik terjadi. Dan ini menurut saya mungkin agak berbeda dengan pandangan analis-analis politik yang lain bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Namun saya agak mencoba melihat dalam sisi sebaliknya. Ini adalah kekhasan Indonesia. Ini adalah kekuatan yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Praktek politik semacam ini yang lagi-lagi dalam konteks theoretical Barat disebut pragmatis. Kalau saya menyebutnya, ini adalah praktik politik jalan ketiga. Kenapa? Dengan adanya praktik elit politik kita yang kerap kali menjadikan sintesis sebagai rute yang akan ditempuh, menjadikan situasi kita cukup cair, kemudian ini akan bermuara pada stabilitas yang itu ujungnya akan berdampak pada program-program yang telah disusun bisa berjalan baik. Nah, kalau kemudian Mas Andi mempertanyakan apakah ini mungkin 4 presiden ini akan bertemu dalam satu wadah? Sangat mungkin. Kenapa saya mengatakan sangat mungkin? Karena sekarang sosok yang menjadi poros utama orbit dari semua planet serta satelit-satelit yang mengelilinginya itu memiliki gaya emulgator yang cukup ulung. Siapa? Prabowo Subianto. Saat ini saya lihat Prabowo sudah menghilangkan dendam, dan itu diungkapkan berulang-ulang oleh beliau dalam berbagai macam forum, menarasikan kebersamaan dan persatuan sebagai ujung utama untuk pengelolaan pemerintahan, sehingga dendam, kemudian kebencian, narasi-narasi yang membuat keretakan itu muncul mencoba diredam oleh Pak Prabowo. Kita sudah banyak melihat praktiknya dalam 7-8 bulan terakhir ini. Ketika ada wacana tuntutan mundur kepada menteri, Pak Prabowo mengatakan bahwa ini adalah kesalahan biasa. Masih bisa mentolerir. Kenapa? Ingin menjaga stabilitas orbit-orbit yang mengelilingi Prabowo tetap nyaman. Dan ini kalau terus bisa dilakukan, kok saya sangat meyakini persatuan dan kesatuan serta program-program Pak Prabowo ini akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin juga akan ada perubahan-perubahan kecil dalam waktu ke depan, tapi tidak dalam waktu yang dekat ini misalnya. Bang Ab, kalau mencermati tadi pernyataan sedikit Bang Ab, ada perubahan-perubahan kecil, itu yang dipertanyakan perubahan kecilnya ini seperti apa? Karena melihat soal hubungan harmonis Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, ini juga dikait-kaitkan dengan isu reshuffle Bang Ab. Nah ini apakah perubahan-perubahan kecil itu yang Bang Ab maksud tadi, ini ada reshuffle, segelintir menteri yang akan diganti? Tapi jangan dijawab dulu Bang Ab, karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih membahas seputar dengan hubungan harmonis antara
Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Masih terhubung dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan. Tadi sebelum terpotong jeda sempat ada prediksi dari Bang Ab ke depan akan ada perubahan-perubahan kecil. Nah, saya juga ingin mempertanyakan Bang Ab, mengapa di tengah hubungan harmonis yang kian membaik antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri, ini turut muncul isu reshuffle kabinet. Apakah memang jika nantinya PDIP bergabung dengan pemerintah, apakah kemungkinan disiapkan kursi dalam kabinet itu akan terjadi Bang Ab? Ya, Mas Andi, kehadiran Bang Dasko dan Mas Pras ke kediaman Bu Mega di Teguh Umar itu kan banyak menimbulkan spekulasi ya, banyak menimbulkan pertanyaan, bahkan kemudian Bang Dasko sendiri mengatakan ada informasi-informasi konfidensial, informasi-informasi rahasia yang tidak bisa kemudian itu disebarkan ke publik. Nah, saya kadang-kadang mencoba untuk menduga-duga gitu, kira-kira apa yang informasi kerahasiaan itu yang kemudian publik untuk sementara tidak boleh tahu. Nah, dari sektor itu akhirnya ketika analisis muncul di konteks mengkaitkan bahwa informasi konfidensial itu dengan perombakan kabinet atau reshuffle itu menjadi cukup relevan, Mas Andi, karena saya melihatnya indikator-indikatornya begini, Mas Andi. Partai politik itu ketika dia sudah mengarungi kontestasi, tujuan utamanya cuma satu, mendudukkan kader-kadernya pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar semua ide, gagasan, pemikiran, program yang telah dicita-citakan secara ideal oleh partai politik bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan jika otoritas penuh itu akan digenggam. Nah, dalam konteks ini, ketika ada pembicaraan utusan Pak Prabowo melalui Profesor Sumi Dasko Ahmad dan Mensesnek Prasetyo Hadi bertemu langsung dan sowan kepada Bu Mega, saya sangat meyakini bahwa hal-hal pembicaraan terkait bagaimana komposisi jabatan publik bisa diisi partai politik itu sedikit mungkin mengemuka. Nah, karena secara ideal parpol itu memang fungsi utamanya untuk merebut otoritas resmi dari kepemimpinan kelembagaan negara, maka manifestasi paling sederhananya adalah ketika Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega, kemudian Bu Mega sudah menyatakan berulang-ulang akan mendukung Pak Prabowo, agak cukup relevan jika irisannya kemudian ada nanti beberapa kader PDIP yang diminta bantuan untuk mengisi postur kabinet. Apalagi beberapa kali Mas Pras, Mensesnek itu mengatakan saat ini Pak Prabowo sedang mengevaluasi dengan seksama kinerja dari para menterinya. Meskipun ini sudah disangkal banyak pihak dan Pak Prabowo juga telah mengungkapkannya sehari yang lalu bahwa tidak akan ada reshuffle karena kabinet saat ini kompak. Saya yakin ini semua karena dilandasi dilandasi Pak Prabowo yang saat ini menjadi emulgator itu mencoba menjaga perasaan dari banyak sisi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Namun dalam waktu, mungkin tidak dalam jangka pendek Mas Andi, dalam waktu ke depan, saya sangat meyakini jika komitmen PDIP itu nanti penuh untuk mendukung Pak Prabowo, baik itu secara informal, ini akan dilanjutkan dengan bantuan secara formal. Nah, ketika bantuan secara formal nanti sudah akan diberikan, maka kompensasi adalah kader-kader PDIP akan mendapatkan tempat dalam membantu Pak Prabowo mengelola pemerintahan ke depan. Sehingga saya membayangkan gitu Mas Andi bahwa Bang Dasko, Mas Pras itu bicara kepada Bu Mega bahwa Bu Mega Pak Prabowo ingin meminta bantuan dan kira-kira bantuannya tidak hanya informal tapi secara formal, apa itu nanti mungkin mengisi pos-pos kabinet. Dan saat ini
Saya sangat meyakini Pak Prabowo akan terus melakukan evaluasi internal terhadap hampir 100 kursi, baik itu menteri maupun wakil menteri serta pimpinan kelembagaan, untuk di mana nanti secara formal, secara otoritas kewenangan penuh yang terstruktur dan apa namanya terlegitimasi melalui SK gitu, sepertinya kader-kader PDIP kok saya meyakini akan ada di sana, Mas Andi, meskipun tidak dalam waktu yang pendek ini, Mas Andi. Oke Bang Ab, artinya kemungkinan reshuffle itu ada pasti ya, reshuffle entah mungkin di kementerian lembaga seperti itu. Tapi kalau yang menarik adalah bukan hanya isu reshuffle Bang Ab, tapi ada isu soal juga pemakzulan terhadap Wapres ini yang kian kencang gitu. Ini banyak yang mengartikan kemana-mana nih Bang Ab. Nah kalau Bang Ab sendiri menilai ya Bang Ab, dua isu soal reshuffle kemudian pemakzulan terhadap Wapres, ini apakah sebuah isu yang memang digiring atau dilontarkan kepada publik untuk memperkeruh suasana yang sebenarnya harusnya hubungan antara Prabowo dan Megawati ini harusnya membuat adem, tapi ternyata jadi nggak adem-adem banget gitu loh Bang Ab. Gimana Bang? Ya, kalau kita lihat ini kan sebuah langkah catur biasa kalau saya melihatnya, Mas Andi, ya, bahwa dalam politik itu memang ada sesuatu atau momentum yang bisa dijadikan daya tawar sehingga nanti langkah catur berikutnya itu target-target yang ingin sudah disusun itu nanti bisa tercapai. Nah, kalau kita lihat langkah catur yang dilakukan ini, saya melihat porosnya bukan dari presiden-presiden yang ada sekarang, seperti yang relasi yang kita apa namanya bicarakan, Mas Andi. Tapi yang memainkan bidak catur, kenapa Gibran ini kemudian didorong untuk dimazulkan dan saat ini menjadi diskursus hebat, ini dimainkan oleh mereka yang saya konsepsikan mungkin para oposan marginal lah gitu, Mas Andi. Jadi oposisi marginal itu bukan dalam arti peyoratif, dalam konteks teoretikal politik demokrasi itu ada, di mana oposisi marginal itu adalah mereka-mereka yang tidak punya akses langsung untuk menyalurkan aspirasinya melalui jalur kekuasaan, akan tetapi mereka bisa mendorong lewat pinggir gitu. Jadi itu kenapa saya melihat orang-orang yang saat ini menyuarakan dalam konteks pemakzulan Mas Gibran ini adalah mereka-mereka yang berharap jika kemudian konstelasi politik agak berubah, mereka-mereka ini kemudian nanti punya kesempatan lebih luas untuk kemudian tidak lagi menjadi oposisi marginal, tapi nanti bisa langsung turut serta dalam poros sirkulasi kekuasaan yang ada. Kalau kita lihat siapa yang mendorong untuk pemakzulan Mas Gibran, kan yang selalu mempersoalkan hal-hal semacam ini kan saya lihat mereka-mereka yang dulu pernah mengenyam poros kekuasaan di pusaran pusat ya, akan tetapi sampai detik ini saya melihat banyak atau belum terwadai untuk bisa mengakses kekuasaan secara penuh, di mana di sana yang paling mempersoalkan adalah para purnawirawan. Kalau kita deteksi adalah purnawirawan yang mungkin sampai detik ini belum terwadahi atau belum mendapatkan perhatian penuh dari Prabowo Subianto. Kemudian masyarakat-masyarakat yang lain yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, kemudian saat ini turut serta dalam konteks narasi pemakzulan Mas Gibran, saya Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, saya Didu, kemudian dan nama-nama yang lain, ini adalah mereka yang dulu memang menikmati pusaran kekuasaan cukup baik gitu. Akan tetapi sampai detik ini pasca Pilpres 2024, mereka tidak lagi memiliki akses dan terputus untuk menyalurkan aspirasi langsung ke tengah istana gitu. Di mana Roy Suryo dulu adalah salah satu anggota kabinet di pemerintahan Pak SBY, tentu apa namanya aspirasi yang bisa langsung menerobos masuk ke istana, yang saat ini tidak kemudian dipunyai kembali, yang saat ini terputus, akhirnya kelompok-kelompok semacam ini hanya bisa menyuarakan aspirasi mereka melalui pinggir yang dalam konteks politik disebut sebagai oposisi marginal. Nah, kalau melihat situasi yang semacam ini, bahwa pemakzulan Mas Gibran, kemudian mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, saya lihat paketnya ada di sana, Mas Andi, bahwa ini adalah bukan langsung relasi di antara
tiga atau empat presiden ini, akan tetapi lebih dimainkan oleh mereka-mereka yang saat ini harus rela untuk menjadi oposisi marginal. Oke Bang Ap, saya kembali lagi soal reshuffle kabinet Bang Ap. Ini kan kalau tadi juga yang kita ketahui adalah beberapa hari yang lalu atau kemarin Presiden Prabowo Subianto juga sudah membantah kalau kinerja menterinya masih kompak seperti masih bagus. Tapi apakah ada faktor soal sisi PDI Perjuangan walaupun memang keduanya sudah akrab antara Prabowo dan Ibu Megawati, bahkan juga Pak Prabowo juga sudah mengutus dua orang terdekatnya yaitu ada Bang Dasko dan juga Bang Pras Tio Hadi. Apakah reshuffle kabinet ini belum kencang atau belum tanda-tandanya belum terlihat jelas karena posisi PDI Perjuangan ini belum jelas juga Bang Ab. Apakah tetap menjadi mitra strategis yang tidak bergabung secara resmi ke dalam atau bagaimana Bang Ab menilainya? Karena faktor PDIP ini masih mengawang seperti itu. Iya, kalau saya lihat Mas Andi ya, Pak Prabowo ini adalah tipikal orang kalau mengambil keputusan tanpa prolog. Tapi kalau Pak Prabowo sudah menyatakan, biasanya itu yang akan dilakukan. Nah, pernyataan Pak Prabowo dalam beberapa hari yang lalu telah mengungkapkan bahwa kabinet masih kompak. Itu kenapa kemudian tidak akan ada reshuffle kabinet, diperkuat oleh Mas Pras juga. Kemudian Bang Dasko juga menyatakan hal yang sama. Dalam waktu dekat saya cukup meyakini bahwa Pak Prabowo tidak akan melakukan reshuffle kabinet. Tapi wacana untuk adanya sedikit perubahan dalam struktur kabinet saya meyakini akan tetap dilakukan. Entah dalam jangka pendek ini atau tapi tidak dilakukan dalam jangka pendek dalam beberapa waktu ke depan ini. Karena secara karakter Mas Andi ya, Pak Prabowo ini kalau sudah mengambil keputusan strategis adalah sosok yang tidak pernah ngasih aba-aba, tidak pernah memberikan prolog terlebih dahulu, tidak pernah mewacanakan dan bahkan mengkapitalisasi isu yang akan dikerjakan ini di media massa atau di saluran komunikasi yang lain. Kita lihat ketika reshuffle pertama dilakukan, tidak ada woro-woro. Tidak ada gema di media massa, tidak ada gema di media sosial. Semua dilakukan Pak Prabowo dengan cepat, tanpa ada eskalasi wacana berlebihan. Pak Prabowo mengeksekusi. Dan di kebijakan-kebijakan yang lain, Pak Prabowo selalu melakukan itu kalau saya lihat. Maung Bandung tidak perlu mewacanakan bahwa ini adalah mobil dinas dalam negeri, tiba-tiba Pak Prabowo pakai aja begitu. Kemudian di beberapa sektor polemik tentang yang paling terbaru tambang di Raja Ampat, Pak Prabowo tidak perlu kemudian babi ibu menonaktifkan izin 4 pertambangan. Nah, kalau melihat gayanya Pak Prabowo ini presiden yang menurut saya paling mudah untuk dinilai karena apa yang dikatakan itu seiring sejalan dengan apa yang dikerjakan. Dan ketika Pak Prabowo sudah mengatakan tidak akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat, saya yakin itu yang akan ditempuh Pak Prabowo. Apakah itu sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan ke depan. Nah, mungkin agak cukup memiliki probabilitas utama ketika nanti jelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo begitu. Nah, ini saya yakin akan dijadikan momentum penting oleh Pak Prabowo untuk mengevaluasi kabinetnya dengan catatan tidak ada lagi hal-hal kesalahan fundamen yang dilakukan oleh para menterinya. Kan Pak Prabowo kemarin mengatakan bahwa meskipun tidak ada reshuffle kabinet, Pak Prabowo mengakui bahwa banyak kesalahan komunikasi yang masih dilakukan oleh menteri-menterinya begitu. Nah, ini kan menjadi indikator kuat bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian serius Pak Prabowo adalah pentingnya komunikasi dan itu diungkapkan kembali, dan ini saya akan yakini menjadi sinyal serius bahwa ke depan dengan mesranya Bu Mega dengan Pak Prabowo, kemudian yang kemesraan ini memantik Pak Jokowi untuk kemudian sangat jarang tiba-tiba menyebut saya pilih PSI aja. Sepertinya reaksi jealous yang ditunjukkan Pak Jokowi ketika relasi Pak Prabowo dan Bu Mega ini sedang akrab-akrabnya, itu menjadi beberapa indikator bahwa perombakan susunan struktur yang ada sekarang dengan Pak Prabowo yang ingin merangkul semua kekuatan politik
menjadi indikator kuat bahwa reshuffle sepertinya masih akan tetap dilakukan oleh Pak Prabowo. Meskipun lagi-lagi saya melihatnya tidak akan dalam waktu yang dekat ini. Oke, baik Bang Ab. Artinya kalau tadi walaupun kedekatan antara Prabowo dan juga Megawati ini agak sedikit jengkel dari Solo seperti itu ya. Karena kalau kita ketahui juga kan ini hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini tidak kunjung membaik seperti itu karena beberapa faktor mungkin di belakangnya yang kita bahkan tidak mengetahui. Nah, kalau untuk isu reshuffle Bang Ab, ini kan juga tentunya ada faktor lain seperti tekanan publik yang juga sampai detik ini pun belum terlalu tinggi signifikan soal untuk mengkocok ulang kabinet. Tapi yang menarik adalah soal tadi sempat kita singgung soal Solo, Bang Ab juga sempat menyebut Pak Jokowi mungkin saja agak jengkel dengan mengatakan lebih memilih PSI dibandingkan yang lain seperti itu. Nah, kedekatan Pak Prabowo dan Bu Mega apakah bisa merubah peta politik nasional? Tapi jangan jawab dulu Bang Ab, karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV pemirsa, masih terhubung dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi menarik soal bagaimana hubungan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang semakin intens, semakin harmonis, tapi yang di Solo dalam tanda kutip jengkel seperti itu. Nah, kira-kira kenapa Bang Ab? Kenapa Bang Ab bisa menyimpulkan kalau ada sedikit kejengkelan di sana? Kemudian juga kalau yang disampaikan Pak Jokowi lebih milih PSI dibandingkan P3. Kalau saya bercandanya, apakah karena kantor P3 di sampingnya kantor PDI Perjuangan? Gitu, Bang Ab, bisa dijelaskan Bang? Iya, jadi hubungan tiga presiden ini selain Pak SBY ya, ini kan memang punya kelekatan ya Mas Andi ya. Ibarat kita berkawan gitu, ada satu teman yang lebih dekat dengan yang lain. Kadang-kadang itu ada rasa iri, rasa kok hanya dia yang diperhatikan gitu. Kemudian dia akan mengeluarkan gestur-gestur yang sebetulnya kadang-kadang kalau saya lihat dari respon Pak Jokowi terukur, tapi sebetulnya seolah-olah dikatakan dengan cukup receh gitu. Nah, kenapa saya bisa melakukan atau membuat kesimpulan bahwa pertemuan atau keakraban Pak Prabowo dengan Bu Mega ini sedikit membuat jealous gitu Pak Jokowi? Karena kalau saya lihat sequence-nya gitu ya, ukuran waktunya gitu Mas Andi, Pak Prabowo dan Bu Mega sudah sempat bertemu ketika Lebaran. Kemudian diikuti dengan komunikasi internal yang simbol utamanya kemarin saling bisik di pertemuan Hari Lahir Pancasila. Nah, kemudian dilanjutkan dengan utusan Pak Prabowo, yaitu Bang Dasko dan Mas Pras yang hadir langsung ke Tuku Umar. Sehari setelah itu, tiba-tiba Pak Prabowo, mohon maaf, Pak Jokowi langsung memberikan statement ke publik begitu yang biasanya cukup jarang dilakukan Pak Jokowi terhadap isu-isu yang sebetulnya tidak perlu mendapatkan respon serius dari Pak Jokowi. Biasanya Pak Jokowi mengatakan normatif kalau harus ditanya wartawan, tapi yang menarik kemarin saya PSI aja lah gitu, meskipun belum ada yang mencalonkan gitu. Nah, PSI-nya disebut begitu. Ini memang pertanyaan dalam rangka menanggapi maraknya informasi bahwa Pak Jokowi diminta untuk menjadi ketua umum P3. Tapi ada satu pemaknaan yang agak cukup berbeda yang saya lihat bahwa penyebutan PSI itu seolah-olah telah menegaskan
apa namanya, Pak Jokowi untuk memang sudah saatnya keluar dari orbit PDIP gitu. Meskipun saat ini sudah dipecat, sampai detik ini Pak Jokowi belum pernah mengatakan secara definitif harus berada di partai mana. Strategi Pak Jokowi dalam berkomunikasi, saya lihat kerap kali memakai strategi ambiguitas. Apa itu? Ini bukan dalam arti peyoratif, tapi strategi ambiguitas ini, pernyataan Pak Jokowi akan selalu menggantung. Agar apa? Menghindari komitmen total terhadap statement yang telah dikeluarkan, dan kemudian akan memberikan, biarkan penafsiran itu berada di kepala masing-masing audien yang mendengarkannya gitu. Akan tetapi untuk yang saat ini itu menanggapi santernya informasi bahwa Pak Jokowi akan dicalonkan menjadi ketua umum P3 tiba-tiba nyebut PSI, itu setelah saya telusuri itu sehari setelah Bang Dasko dan Mas Pras ketemu dengan Bung Gewati, seolah-olah sudah PSI aja, dan ini menjadi indikator gitu bahwa PSI seandainya memang Pak Jokowi di sana, meskipun saya nggak yakin ya Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI, itu akan menjadi kekuatan poros baru yang akan menjadi lawan PDIP di 2029 nanti. Jadi seolah-olah saya lihat Pak Jokowi sedang kaget gitu dengan kemesraan ini, dan akhirnya bersikap yang penting bisa sedikit apa namanya, meluapkan emosi atau sisi psikologi politik yang ada dalam dirinya dengan mengatakan ya udah saya PSI aja, bahwa Pak Jokowi yang dulu mengatakan mau pensiun dan sudah kita prediksi tidak akan pensiun dari dalam dunia politik, saat ini sudah ngomong akan masuk partai politik misalnya. Ya, sudah pensiun menjadi presiden tapi ternyata tidak pensiun dalam dunia politik seperti itu Bang Ab. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah kendaraan mana perahunya Jokowi untuk di politik di Indonesia seperti itu kan. Tapi kalau menyimpulkan Bang Ab, artinya ada kekhawatiran di sana Pak Jokowi melihat kemesraan antara Prabowo dan juga Megawati seperti itu. Memang kalau melihat dari karakteristik sosok Presiden Prabowo Subianto, apakah akan meninggalkan Pak Jokowi seperti itu Bang Ab? Karena tidak punya kendaraan politik, impact-nya juga mungkin tidak terlalu besar di parlemen seperti itu. Apakah kemungkinan pecah kongsi ini akan terjadi, atau justru sosok Presiden Prabowo Subianto ini ingin terus merangkul semua unsur kekuatan ini Bang Ab? Jadi untuk bisa menjawab itu sebetulnya Mas Andi, ada pertanyaan penting untuk memulai kita untuk mengurainya. Nomor satu di antara relasi tiga ini, apa sih pentingnya PDIP buat Prabowo, atau apa pentingnya Bu Mega buat Pak Prabowo? Tentu, kalau pertanyaan ini untuk dijadikan landasan pertama untuk mengurai ini, maka PDIP adalah pemenang pemilu, punya kursi legislatif secara formal baik DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota terbesar di Indonesia, punya relasi khusus dengan Pak Prabowo, yang bahkan ketika Pak Prabowo mengalami situasi sangat rumit terkait kondisi politik internal Indonesia, yang waktu itu Pak Prabowo harus kemudian rela melakukan hibernasi politik di Jordan begitu, dan ketika pulang kembali yang memandu beliau adalah Bu Mega, Pak Taufik, dan PDIP. Tentu relasi yang semacam ini penting. Belum lagi Pak Prabowo dan Bu Mega juga pernah satu paket untuk mencoba mengarungi kontestasi politik tahun 2029, tahun 2009. Jadi apa pentingnya PDIP buat Prabowo? Yaitu dukungan formal di tingkat legislatif baik DPR RI, DPRD 2, DPRD 1 ini menjadi kekuatan yang cukup luar biasa. Belum lagi PDIP itu diisi politisi-politisi mumpuni. Kalau itu pertanyaan apa pentingnya Bu Mega untuk Pak Prabowo. Sekarang apa pentingnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Pak Jokowi ini juga cukup unik. Pak Jokowi, pengakuan Pak Prabowo sendiri telah memberikan banyak pelajaran bagaimana menyikapi politik praktis yang itu kemudian menjadikan Prabowo Subianto sosok seperti yang sekarang. Pak Prabowo sangat sintesis, sangat selalu memilih jalur tengah dalam konteks pengambilan keputusan politik strategis. Pak Prabowo rendah hatinya
di atas rata-rata yang dulu apa namanya dicitrakan sebagai sosok yang tegas tapi pemarah gitu, sekarang lemah lembut dan merangkul semua kekuatan politik. Jadi apa pentingnya Pak Jokowi sama buat Pak Prabowo? Masih sangat penting. Di lain itu, secara soft power Pak Jokowi masih sangat mumpuni. Kita sudah pernah membahas ini Mas Andi, bahwa Pak Jokowi meskipun secara otoritas formal itu saat ini sudah tidak menggenggam secara penuh, tapi secara soft power Pak Jokowi masih cukup berkuasa. Lembaga-lembaga resmi berseragam misalnya Panglima TNI, Kapolri, KSA, LKSA, UKSAD, semua adalah orang-orang yang ditunjuk pada era Pak Jokowi. Dan belum ada satupun saat ini sebagai penghormatan Pak Prabowo untuk mengganti mereka begitu. Bahkan ada candaan Pak Prabowo karena nama Kapolrinya itu adalah Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Panglima TNI Pak Agus Subianto, itu kan dua gabungan nama Prabowo Subianto, ada Prabowo-nya, ada Subianto. Pak Prabowo kemudian mengatakan, wah ini alamat nggak diganti-ganti nih gitu. Nah, itu kan sebagai apa namanya insinuasi yang diberikan oleh Pak Prabowo bahwa itu adalah penghormatan terhadap Pak Jokowi yang memang secara pembelajaran politik, secara rute dan relasi dengan Pak Prabowo yang meminta bantuan ketika menjadi Kemenhan itu cukup membekas erat di Pak Prabowo. Nah, kemudian apa pentingnya sekarang dua orang ini atau dua presiden yang sudah tidak menjadi presiden secara definitif, Bu Mega dan apa namanya Pak Jokowi, Bu Mega sama Pak Prabowo, apa pentingnya? Penting sekali. Kenapa? Karena saat ini poros orbit adalah Prabowo Subianto. Itu kenapa banyak narasi sekarang Kongres PDIP yang belum diselenggarakan dan nanti akan diselenggarakan akan dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto atas undangan Bu Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena saat ini secara step by step, perlahan demi perlahan, Pak Prabowo telah berhasil menjadi poros utama orbit kekuasaan saat ini. Kita saat ini tidak bisa lagi mengatakan bahwa ada matahari kembar. Karena saya lihat dalam 7-8 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini, perlahan demi perlahan Pak Prabowo sudah bisa mendefinisikan kekuasaan dan menjadi sentral orbit dari semua planet atau satelit planet yang saat ini semua mengelilingi Pak Prabowo. Itu pentingnya apa namanya Pak Prabowo buat Bu Mega. Belum lagi relasi yang tadi kuat. Nah sekarang apa pentingnya Pak Prabowo buat Pak Jokowi? Penting sekali. Saat ini Gibran Rakabuming Raka masih menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tentu ini butuh asuh yang lebih panjang untuk mengarungi dunia politik. Apalagi keluarga Jokowi ini sudah mendeklarasikan diri politik sebagai jalan ninjaku katanya. Artinya semua keluarga Jokowi punya potensi kuat untuk kemudian terus libatkan dalam konteks politik nasional. Itu kenapa Kaisang yang waktu itu gagal menjadi gubernur Jawa Barat untuk dicalonkan dengan rute yang cukup kompleks kemarin akhirnya masuk PSI 2 hari baru menjadi kader PSI kemudian langsung bisa merebut posisi ketua umum PSI. Dan ini kemudian ketika PSI salah satu yang membuat saya tidak yakin bahwa Pak Jokowi akan menjadi ketua umum karena PSI itu adalah ladang yang dipersiapkan Pak Jokowi untuk anaknya, untuk putra keduanya. Dan kalau seandainya ini dilakukan akan menjadi guyonan serius tuh Mas Andi. Dalam pentas politik kita biasanya dinasti akan dilakukan dengan cara dari bapak turun ke anak. Misalnya Pak SBY turun ke AHY, Bu Mega ada besar kemungkinan kecenderungannya akan turun ke Mbak Puan setelah ada pertemuan Bang Dasko dan Bu Mega ini. Nah kemudian kalau kita lihat lagi di PSI, kalau seandainya benar-benar Pak Jokowi menjadi ketua umum, ini dari anak ke bapak begitu. Ini agak cukup paradok kan jadinya. Dan ini yang salah satu alasan yang meyakini saya bahwa Pak Jokowi tidak akan menjadi ketua umum PSI karena ini akan menjadi lelucon serius. PSI sampai detik ini citranya sudah sangat memburuk. Di awal-awal narasinya cukup bagus, kemudian 2 kali ikut pemilu hanya mendapatkan 1,8 dan 2,8% dan itu jauh. Padahal waktu itu sudah mengkapitalisasi sosok Jokowi dengan cukup luar biasa, sehingga ini hanya dilakukan Pak Jokowi sebagai ungkapan
cemburu lah atau jealous atau jengkel dalam tanda kutip terkait kemesraan Pak Prabowo dengan Mega, Sandi. Cemburu, kemudian juga ada mungkin saja tidak ada letak tidak percaya dirinya Bang Ab. Karena mungkin Bang Ab bisa menjelaskan nanti ya, apakah ini ada faktor percaya dirian dari sosok Joko Widodo, karena kalau kita melihat Pak SBY punya Demokrat, Bu Mega memiliki PDI Perjuangan, Pak Prabowo memiliki Partai Gerindra seperti itu. Apakah hal ini semua menjadi faktor kecemburuan Pak Jokowi melihat keharmonisan yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati? Lantas ke depan langkah Jokowi ini apa Bang Ab? Perahu mana yang akan diambil kira-kira? Kalau melihat situasi yang tadi sudah saya sebut Mas Andi ya, biasanya dalam konteks politik kita dengan kebiasaan untuk yang biasa kita dengar sebagai politik dinasti dari ayah ke bapak, Pak SBY ke AHY, Haritanu ke putrinya gitu ya. Kemudian Bu Mega ada kemungkinan besar ke Mbak Puan daripada ke Mas Prananda. Sepeninggal Mas Hasto ini sepertinya kecenderungan arah untuk suksesi kepemimpinan di PDIP-nya adalah Mbak Puan. Nah, kalau melihat ini yang paling relevan menurut saya terkait langkah politik Pak Jokowi adalah membentuk partai sendiri, partai baru. Kenapa? Dengan membentuk partai baru, narasi baru bisa dibangun, realitas intersubjektif baru bisa dibangun, kemudian nanti ini Pak Jokowi akan cukup leluasa untuk mengarahkan tanpa beban sejarah yang berlebihan gitu. Kalau betul-betul ke PSI, coba bayangin Mas Andi, sekarang ketua umum PSI-nya Mas Kaisang. Kalau kemudian nanti dia akan turut campur dalam kontestasi, berarti dia ngelawan bapak lawan anak. Kemudian dalam 2 kali pemilu di awal-awal pendirian PSI cukup bagus itu ya, banyak orang simpati partai anak muda, kemudian narasi-narasi yang dikeluarkan cukup menjanjikan, akan tetapi kemudian startnya bisa runtuh ketika tiba-tiba dipimpin oleh seorang penyanyi misalnya Mas Giring gitu. Puncaknya partai yang dibilang partai kader ini tiba-tiba menjadikan ketua umum oleh sosok yang baru 2 hari menjadi kader gitu, yaitu Mas Kaisang. Tiba-tiba nanti kalau seandainya Pak Jokowi jadi ketua umum, apa yang terjadi dan bisa diharapkan dari PSI begitu. Meskipun dalam kontestasi politik di Indonesia karena narasi dan ingatan masyarakat kita relatif pendek, bisa aja dibangun narasi baru. Tapi ini adalah beban sejarah kalau menurut saya. Jika betul-betul Pak Jokowi memilih menjadi ketua umum PSI, ini bagi saya mungkin analisis saya sesuatu yang agak cukup jauh lah gitu ya. Karena lagi-lagi tadi sudah saya sebut PSI ini adalah disediakan untuk kawah candra di muka, kalau saya boleh menggunakan istilah yang cukup cukup berlebihan gitu, sebagai wadah untuk menggembleng Mas Kaisang dalam konteks menjalani rute konstelasi politik nasional. Tapi apakah Pak Jokowi benar-benar nanti akan masuk PSI? Saya lagi-lagi meyakini tidak bakalan. Ini lagi-lagi Mas Andi sebagai respon jealous antara mesranya hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega. Tapi apakah ini akan mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya yakin tidak. Karena Pak Prabowo cukup unggul lah dalam meredakan situasi-situasi yang semacam ini. Ya artinya hal yang wajar lah kalau ada jealous, yang sini jealous. Tapi kalau tadi Bang Ab sudah menjabarkan dari segi karakteristik seorang Presiden Prabowo sebagai emulgator dari banyak kekuasaan seperti itu, dipercaya dan diyakini bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu panjang. Tapi yang menjadi penasaran adalah bagaimana nanti Jokowi ke depan seperti tadi yang Bang Ab sudah jabarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi Bang Ab, kita kembali lagi ke topik. Tanda-tanda apa saja yang akan atau yang bisa disebutkan untuk menguatkan bahwa kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi itu akan dijawab usai jeda Bang Ab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Halo,
pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Simpo TV, masih bersama narasumber Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab membahas soal bagaimana potensi bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seberapa besar potensinya, Bang, dan apa saja tanda-tanda yang sekiranya bisa disimpulkan bahwa PDI Perjuangan ini akan kuat nanti ke depannya masuk ke pemerintahan, walaupun memang ending-endingnya politisi dari PDI Perjuangan minta waktu sampai nanti Kongres diumumkan seperti itu. Kalau Bang Ab sendiri menilai seperti apa, Bang? Indikatornya cukup kuat saat ini Mas Andi ya untuk PDIP bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Kenapa? Saya melihat tanda yang cukup kuat setelah Pak Hasto tidak turut campur terlalu lebih banyak dalam sekeliling Bu Mega. Situasi dan perilaku politik PDIP agak cukup turut berubah begitu. Bu Mega mulai melunak, Bu Mega mulai membuka diri, Bu Mega mulai menjalin komunikasi lebih leluasa, baik itu dengan Pak Prabowo ataupun dengan yang lain. Karena sepeninggal Pak Hasto, saya lihat Mbak Puan kemudian memiliki apa namanya ya peran lebih jauh gitu, lebih leluasa untuk kemudian memberikan informasi mungkin sebagai pembanding Bu Mega ketika tidak seperti Mas Hasto berada di sekeliling Bu Mega. Waktu itu kan ketika Pak Hasto masih ada di sekeliling Bu Mega, saya ingat betul bahwa PDIP bernarasi kuat agar kemudian menjadi oposisi penuh terhadap pemerintahan begitu. Narasinya cukup kuat, narasinya cukup hebat, dan seolah-olah waktu itu peluang untuk bisa meluasnya hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, di mana keakraban Pak Prabowo dengan Pak Jokowi cukup lekat, ini kemudian terus menyulut PDIP untuk agar bisa menjadi oposisi yang formal begitu, betul-betul ada di lingkar luar kekuasaan, meskipun waktu itu apa namanya ada kelompok-kelompok yang lain yang masih menarasikan bahwa kita secara formal di DPR masih mendukung Prabowo Subianto. Akan tetapi sepeninggal Pak Hasto ya, saya melihat ada perubahan karakter. Bu Mega tidak meledak-ledak lagi. Bu Mega lebih terbuka. Mungkin saya menengarai atau menduga-duga bahwa saat ini diskusi di PDIP lebih banyak dilakukan oleh Mbak Puan dan Bu Mega begitu. Dan kita tahu bagaimana Mbak Puan dalam memainkan konstelasi politik eh, di Indonesia saat ini. Mbak Puan adalah sosok yang cukup akrab dengan berbagai macam kelompok kekuatan politik. Mbak Puan dengan Bang Dasko menjadi penjembatan dan motor utama terjadinya pertemuan ini, di mana Pak Prabowo kemudian yang mengutus Bang Dasko ditemani langsung oleh Mbak Puan Maharani, di mana dua sosok sentral ini, Puan Maharani dan Sufmi Dasko Ahmad, selama mungkin 10 tahun terakhir menjadi motor utama DPR dalam melakukan legislasi semua undang-undang yang diluncurkan oleh DPR. Dan bahkan kolaborasi di antara dua ini menjadi rekor DPR dalam menghasilkan dan memproduksi undang-undang. Kalau nggak salah ingat catatan saya, lebih dari 240 undang-undang selama 10 tahun itu, selama 1 tahun ya, dilakukan oleh kolaborasi antara Mbak Puan dan Bang Dasko dalam melakukan pengelolaan terkait
produksi undang-undang. Nah, Mbak Puan yang memiliki relasi lebih luas ini dan lebih condong untuk akrab dengan baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mungkin sepeninggal Mas Hasto lebih banyak bisa berdiskusi. Demi kebaikan bangsa, emulsi politik harus tetap diciptakan, dan ketika nanti PDIP turut serta dalam konteks percaturan politik nasional untuk bergabung dalam pemerintahan, tentu ini akan menjadi langkah yang sangat baik bagi Prabowo Subianto agar lebih leluasa lagi mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang sangat populis. Kita tahu Pak Prabowo betul-betul dalam 8 bulan pemerintahnya ini banyak betul berada di sisi masyarakat piramida bawah. Dan ini jika kemudian PDIP turut bergabung, klop PDIP sebagai partainya Wong Cilik, yang ini adalah dari tagline dan narasi mereka. Kemudian kebijakan Prabowo Subianto yang sangat populis, yang memang ingin mengiris total persoalan-persoalan masyarakat yang ada di piramida paling bawah, ini juga menjadi kolaborasi yang cukup oke. Jadi memang kalau saya lihat mesranya hubungan Pak Prabowo dan Pak Bu Mega itu bisa kemudian muncul dan sampai pada titik sekarang tanda-tandanya sepeninggal Mas Hasto ketika kemudian harus berurusan masalah hukum di KPK. Dan saat ini sosok sentral yang asumsi saya juga jika memang tidak ada dinamika yang cukup hebat, suksesi kepemimpinan PDIP bisa jadi estafetnya ke Mbak Puan daripada ke Mas Prananda. Karena kita tahu semua bahwa di PDIP sebelum Mas Hasto harus berurusan dengan hukum, PDIP terbelah menjadi dua, di mana DPP dikuasai oleh Mas Hasto dan yang menjadi representatif Mas Nanan, sementara di posisi-posisi pemerintahan diwakili oleh Mbak Puan Maharani. Dan saat ini sepeninggal Mas Hasto di circle kekuasaan PDIP, saya lihat memang ada kecenderungan perubahan untuk lebih luas, lebih terbuka dalam menjalin relasi dan komunikasi dengan pihak luar. Jadi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran jika harus menjalin komunikasi dengan pihak lain, saya lihat dengan foto yang beredar itu seperti yang kita lihat tadi, ada Bang Dasko, Mbak Puan dan Bu Mega menjadi sesuatu indikasi yang cukup baik, dan ini juga menjadi indikator kuat bahwa PDIP sepertinya akan bergabung dengan pemerintahan, Mas Andi. Bang, ini kan juga ada satu sisi dicabutnya TAP MPRS 33 tahun 67 yang mengembalikan lagi nama Soekarno dan dijelaskan di sana bahwa tuduhan terhadap Soekarno berkhianat dan mendukung PKI ini sama sekali tidak terbukti. Di sana kan juga ada andil dari sosok Presiden Pak Prabowo. Apakah faktor ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan Bu Mega mau terbuka, bahkan sudah 2 kali bertemu seperti itu, Bang? Ya, betul sekali Mas Andi. Bahkan ini langsung bisa kita deteksi. Bu Mega sendiri mengucapkan terima kasih yang cukup serius kepada Prabowo Subianto yang telah melakukan pencabutan TAP MPRSI yang selama ini menjadi benteng atau barrier atau penghalang utama terkait Soekarno untuk dalam konteks sejarah perpolitikan nasional. Memang kan keterikatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia yang kemudian didefinitifkan dengan TAP MPRS itu sedikit banyak menghalangi apa namanya kiprah ideologi Soekarno untuk bisa menyebar lebih luas. Dan akhirnya ketika ini dicabut, nasionalisme Soekarno, bahkan Prabowo sendiri itu adalah sangat mengidolakan apa namanya Soekarno, dan saat ini semua rute kebijakan saya lihat nasionalis apa yang diidam-idamkan oleh Soekarno dieksekusi sama Prabowo Subianto. Jadi memang irisan nasionalis yang ada di diri Soekarno dengan kebijakan-kebijakan yang saya lihat dalam 8 bulan yang dieksekusi oleh Prabowo Subianto punya irisan yang cukup kuat. Dan ini kemudian di TAP MPR itu kemudian dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto, andil dari Presiden Prabowo Subianto, dan ini kemudian membuat Bu Mega sangat berterima kasih terkait
kebijakan dan upaya Prabowo dalam melakukan itu. Sama halnya bagaimana Prabowo Subianto sangat berterima kasih atas peran serta Bu Mega, Pak Taufik Kemas almarhum dan PDIP ketika memulangkan beliau dari pengasingan politik di Jordan, dan ini adalah sejarah kelekatan yang memang tidak akan cukup bisa digores hanya ketika membela Pak Jokowi mati-matian dalam tanda kutip gitu. Nah, dalam konteks yang semacam ini, inilah kenapa kemudian saya lihat relasi antara Prabowo, Jokowi, dan Mega ini adalah relasi yang tidak biasa. Dan relasi ketiganya akan sangat menentukan bagaimana nasib bangsa ini 5 tahun ke depan misalnya. Oke Bang Ab, ini kan jadi tidak jadinya PDIP bergabung ini kan juga masih menjadi pertanyaan Bang Ab. Kalau berbicara soal kapan PDI Perjuangan akan menentukan arahnya, ini selalu yang dijawab adalah nanti tunggu Kongres seperti itu. Nah, tapi terlepas dari itu Bang Ab, kalau melihat tadi kalau Bang Ab sempat menyampaikan PDIP akan kuat tanda tondo-tondonya kuat untuk bergabung seperti itu kan. Tapi apakah ada kemungkinan akan ada gangguan-gangguan dan prediksi itu seperti apa Bang Ab? Gangguannya ini nanti bentuknya seperti apa gitu? Kalau kita lihat ya Mas Andi ya, beberapa menteri Pak Prabowo kan ada yang terindikasi kena masalah hukum gitu ya. Dan ini juga pasti akan menjadi salah satu variabel yang akan dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto. Saya sangat yakin tentang itu. Kemudian apakah tanda-tandanya cukup kuat bahwa PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo dengan pemerintahan Prabowo Subianto? Tanda-tandanya cukup kuat karena saat ini saya melihat Mbak Puan sudah menjadi salah satu leading sektor di internal PDIP yang saya sangat yakin kenapa Bu Mega akhirnya luluh untuk kemudian membuka komunikasi dengan Prabowo Subianto. Peran serta Puan Maharani saya sangat yakin menjadi motor utama. Dan ini lagi-lagi tandanya bisa kita lihat sepeninggal Mas Hasto. Nah, persoalan utamanya apakah ini akan dieksekusi dalam waktu dekat? Saya sangat yakin dinamikanya masih akan berjalan. Mungkin ya puncak dari akan bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo adalah Kongres yang sampai detik ini tanggal dan waktunya belum ditentukan. Rencananya akan dieksekusi April karena kemudian ada narasi awut-awut, ada yang mau mengganggu, ada yang mau mencoba untuk mengacak-acak internal PDIP. Akhirnya suara itu dikeluarkan langsung oleh Bu Mega yang kemudian membuat Kongres PDIP ditunda. Tapi sebetulnya Kongres PDIP ini secara definitif mengamanahkan akan mempertegas dan memperteguh kembali Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Nah, yang menjadi pertanyaan serius nanti tanda utamanya mungkin adalah siapa yang akan menduduki Sekretaris Jenderal PDIP. Karena dari situ nanti kita akan tahu persis konstelasinya. Jika memang nanti yang akan menjadi sekjen itu adalah kelompoknya Mbak Puan gitu atau yang saat ini punya relasi kuat dengan Mbak Puan, tentu tanda-tanda ini akan semakin mengkerucut bahwa PDIP akan segera bergabung, dan saya yakin jika itu terjadi bahkan mungkin secara formal akan menegaskan kembali secara definitif bahwa PDIP akan bergabung dengan Prabowo Subianto dalam pengelolaan pemerintahan 5 tahun ke depan. Nah, kita tunggu aja narasi kongresnya, dan sebagaimana di awal yang dibilang Mas Andi, apakah politik nasi goreng akan muncul kembali, itu juga mungkin menjadi salah satu indikator kuat nanti akan bergabungnya PDIP dengan pemerintahan Prabowo. Meskipun ya sebetulnya secara informal detik ini PDIP itu sudah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Secara formal di DPR sudah, secara informal beberapa tokoh yang punya afiliasi kuat dengan PDIP, misalnya Mas Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan itu juga sudah menjadi salah satu menteri koordinator di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kalau melihat tanda-tandanya ini, saya lagi-lagi meyakini bahwa kalau melihat indikator yang saat ini terjadi, PDIP memang akan bersama Pak Prabowo dalam pemerintahan.
Bang Ap, ini kan rentetannya cukup panjang. Pertemuan awal waktu itu setelah Lebaran, silaturahmi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Kemudian juga berlanjut di hari lahir Pancasila kemarin, ini juga kembali bertemu. Kemudian ada utusan dari Pak Prabowo bertemu di Tengku Umar, yaitu ada Bang Dasko, kemudian ada Mas Pras Setio Hadi seperti itu. Dan ini kan diisukan akan ada pertemuan lagi antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati. Apakah pertemuan itu akan terjadi ketika Kongres PDI Perjuangan yang tentunya akan menentukan segala hal? Tadi kalau Bang Ab sempat jabarkan posisi sekjen ini akan bisa tergambarkan arah langkah PDIP ke depan seperti apa, seperti itu kan. Apakah dalam Kongres ini akan seperti itu, seperti gambaran Bang Ab? Dan juga apakah politik nasi goreng akan terjadi di Kongres, justru di Kongres PDIP Bang? Nah, apakah ini salah satu pembicaraan konfidensial Bang Dasko dengan Bu Mega? Nah, itu yang menarik kita tunggu, Mas Andi. Kita saat ini adalah nebak-nebak buah manggis, manis atau kecut. Jadi, kalau kita lihat kapan secara definitif nanti Bu Mega akan mendeklarasikan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, ini hanya soal waktu. Tapi mungkin karena politik itu di Indonesia cepat sekali dinamikanya terjadi, seandainya tidak ada sosok-sosok yang nanti cukup berhasil mengubah arah pola pikir Bu Mega, saya yakin untuk bergabungnya Bu Mega dengan Pak Prabowo ini hanya soal waktu. Terima kasih banyak sudah mau berbincang pada malam hari ini. Tentunya nanti kita akan nantikan dinamika yang terjadi ke depan seperti apa. Dan politik nasi goreng jilid 2 ini akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, dekatnya ini masih juga tanda tanya. Beberapa bulan kah, beberapa minggu, atau bahkan tahun depan seperti itu. Nah, nanti kita akan nantikan ke depan Bang Ab. Terima kasih banyak sudah mau berbincang di Sinpo TV. Nanti kita akan ketemu lagi untuk membahas isu-isu lainnya. Bang Ab, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Pemirsa, rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah dimatangkan oleh perwakilan dari Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Pertemuan di antara keduanya pun disebut hanya tinggal menunggu waktu. Jika kedepannya PDIP secara resmi ke dalam pemerintahan, tentunya akan menciptakan kekuatan politik yang sangat solid yang tentunya akan berdampak pada pembangunan bangsa ke depan. Saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.